Ada sukacita? Yes, selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari seiman yang hadir di kebaktian ini. Oh, bagi tepuk kepada diri kita. Haleluya. Amen. Dan juga selamat pagi. Hari Minggu, yaitu 12 hari bulan Mei tahun 2024. Amen. Yes. Kepada mereka yang di dalam WhatsApp, tuan-tuan dan puan-puan dan saudara seiman yang kami cintai, benar cinta. Amin. Di dalam Tuhan. Dalam Facebook. Wah, pikiran saya betul, mulut saya silap. Begitu kita. Oh, ini luar biasa. Kami di sini ya bila-bila masa kalau pengkhotbah itu silap dalam bahasanya, kita betul kan ya? Itu baru gereja. Haleluya. Haleluya. Oke. Selamat pagi kepada semua yang dikasihi. Hari Minggu, 12 hari bulan Mei tahun 2024. Waktu sekarang pukul berapa ya? Pukul 10.35. Betul? Oke. So, saya Pastor Milalikup. So, kita mau terus. Khotbah saya pagi ini tajuknya adalah saksi-saksi orang percaya. Orang yang percaya. Percaya pada siapa? Yesus. Pada Tuhan. Pada Yesus. Yes. Iman yang benar. Kepercayaan itu adalah iman. Faith is believing. Jadi Kristen yang percaya benar pada Yesus Kristus. Amen. Jadi ada saksi. Sebenarnya kita dipanggil saksi-saksi. Witnesses of Christ. Amen. Jadi tidak mau melengah lagi. Saya kalau boleh, saya mau siap khotbah saya pagi ini. Kalau tidak boleh, tidak apa. Kita tangguh ke sambungan bulan depannya. Oke. Di dalam, tulis siapa yang mengambil nota, tulis. Saya mau merujuk daripada buku Ibrani. The Book of Hebrew. Perjanjian baru. Pasal 11. Boleh baca semua pasal 11 itu. Dari ayat 1 sampai ayat 40. Amen. So, jadi kalau kita membaca di dalam pasal 11 itu, kita akan membaca banyak. Yaitu nama-nama. Nama-nama saksi Tuhan. Nama-nama daripada mana? Daripada negeri apa? Negeri Israel. Di dalam perjanjian lama itu. Tetapi Roh Kudus melalui penulis Hebrew ini, Ibrani, merekamkannya di dalam perjanjian baru untuk kamu dan saya. Amin. Karena di dalam firman Tuhan yaitu Roma pasal 15 ayat 4 mengata segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita, siapa kita? Kamu dan saya. Amin. Teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kitab suci menghibur kita. So itu sebab kita tiap-tiap kali kita membaca firman Tuhan, kita belajar dari apa yang telah ditulis, dari apa yang telah berlaku di masa dulu. So di dalam Ibrani pasal 11 itu kita boleh membaca nama-nama yang timbul di sana. Ditulis nama-nama siapa itu? Saksi-saksi. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dari perjanjian lama. Nama Henok, nama Hebel, nama Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Yeshua, Rahab. Dan kemudian saya mau membaca daripada Ibrani pasal 11 ayat 32. Yes. Berbunyi begini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Kata penulis Ibrani ini.
Apakah lagi yang harus aku katakan? Sebab aku akan kekurangan waktu. Dalam bahasa yang lain, karena tidak cukup masa aku untuk menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Simeon, dan para nabi-nabi. Yes, jadi semua ini yang ditulis di dalam buku Ibrani pasal 11 ini, nama-nama ini adalah saksi-saksi orang yang percaya pada Tuhan. Hebat. Amen. Jadi boleh baca dengan sendiri nanti. Ya. Jadi semua saksi-saksi ini, saya mau mengatakan kebenaran Tuhan. Saksi-saksi adalah mereka yang digerakkan ataupun dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan begitu. Nanti saya membaca ya. Ini di dalam perjanjian lama. Ini saksi-saksi Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan di dalam perjanjian lama. Yang digerak oleh Roh Kudus. Hanya satu bangsa saja. Bangsa apa itu? Nama-nama ini adalah hanya dari satu bangsa. Bangsa Israel. Itu adalah umat Allah. Di dalam perjanjian lama. Siapa yang memilih mereka menjadi umat Allah? Allah sendiri, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah, Bapa Tuhan Yesus yang mengutus Tuhan Yesus. Dan Yesus datang kepada bumi ini. Dan dia mengutus Roh Kudus kepada semua yang percaya kepadanya. Dari pelbagai bangsa, bukan bangsa Israel saja. Haleluya. Berartinya semua sekarang, segala bangsa sekarang yang bertobat percaya pada Yesus boleh datang kepada surga pada Allah sekarang. Amin. Hanya jalannya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Jadi ini saksian mereka dari perjanjian lama. Daripada umat-umat Israel. Itu pun bukan semua orang Israel menjadi saksi Tuhan. Betul? Tidak. Hanya mereka yang dipilih Tuhan. Diberi Tuhan Roh Kudus yang menggerak mereka. Bukan semua orang yang percaya di perjanjian lama digerak oleh Roh Kudus. Hanya mereka yang dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan sesuatu untuk Allah. Siapakah mereka ini? Antara mereka adalah di dalam buku Ibrani ini nama-nama yang menjelma. Antara mereka adalah yang kita bincang beberapa hari di dalam WhatsApp kita ada tentang Simpson, dalam bahasa Inggris Samson. Betul? Ada seorang post di dalam WhatsApp kita tentang Simpson. Dan kita mula berbincang, mula soal jawab tentang Simpson. Wah, itu bagus. Supaya kita sama-sama belajar. Saya berharap lain-lain gereja juga ada berhubung melalui WhatsApp. Untuk tujuan pembangunan gerejanya. Satu sama lain, ya. Itu perjanjian lama. Hanya siapa? Di antara mereka ini hakim-hakim. Antara hakim-hakimnya adalah Simpson. Siapa hakim-hakim itu? Apakah pekerjaan mereka? Mereka adalah diutus Allah untuk memimpin Israel. Untuk berperang dengan musuh Israel. Itu hakim-hakim. Dan siapa lagi yang digerak oleh Roh Kudus dalam perjanjian lama? Siapa? Hakim-hakim, pemimpin-pemimpin. Nabi-nabi. Imam. Betul? Raja, betul. Saya lupa kadang. Puji Tuhan. Hanya kumpulan ini digerak oleh Roh Kudus. Tetapi itu perjanjian lama kan? Dan saya mau tanya,
Bagaimana pula sekarang kita di dalam perjanjian baru? Yesus telah mengenapi perjanjian lama itu. Siapa yang boleh menerima Roh Kudus? Digerak oleh Roh Kudus. Hanya orang Israel kan? Bukan. Semua manusia di dunia ini, dari pelbagai bangsa, sesiapa saja yang bertobat percaya pada Yesus Kristus boleh menerima Roh Kudus. Haleluya. Di sini semua kita sudah menerima Roh Kudus kan? Haleluya. Kalau belum, Tuhan menunggu untuk memberi Roh Kudus-Nya. Karena kalau kamu tidak ada Roh Kudus, kamu tidak dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Kenapa Tuhan menulis nama-nama ini di sini menjadi saksi-saksi orang yang percaya? Untuk kamu dan saya. Untuk belajar. Untuk tahu siapakah mereka ini yang diurapan Tuhan dengan kuasa. Hanya semacam orang di perjanjian lama. Tetapi sekarang perjanjian baru. Semua kita boleh dipenuhi, digerak oleh Roh Kudus. Luar biasa. Dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita membaca kemudian saksi-saksi ini menyatakan kekuatan, keajaiban Tuhan. Ada buah. Ada hasilnya. Ada bezanya di antara orang yang bukan saksi Tuhan dan saksi-saksi Tuhan. Kita boleh membaca itu di dalam Ibrani pasal 11 yang sama, tetapi ayat 33 terus kepada 38. Baca sendiri nanti. The result of being witnesses of God. There's power. Manifestation, kata Inggris. Fruit. Dalam ayat 33 mengata, karena iman karena mereka percaya. Ini saksi-saksi Tuhan di dalam perjanjian lama itu. Ya. Karena iman mereka ini telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Wah, apa artinya? Dalam bahasa yang lain, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi saksi Tuhan, mereka memiliki kemenangan demi kemenangan, banyak kemenangan dalam peperangan, dan mereka menggulingkan kerajaan. Ini orang Tuhan yang ini saksi-saksinya. Benar-benar berlaku di dalam perjanjian lama. Mereka berperang, mereka menang. Mereka menggulingkan kerajaan ini, kerajaan itu di sekeliling mereka, musuh mereka. Mereka menang. So, saya mau tanya, kamu dan saya sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus, saksi Tuhan, amin? So, bagaimana? Adakah kita berperang kah? Adakah kita mengguling kerajaan? Tidak. Karena musuh kita bukan manusia. Itu pentingnya. Amin. Siapakah musuh kita sekarang? Musuh kita sekarang adalah setan dan pengikut-pengikutnya, roh-roh jahat di atas udara ini. Sebenarnya perkataan itu in the heavenly places. Di sorga-sorga. Bukan sorga yang tertinggi. Sorga yang tertinggi terbesar adalah kediaman Allah. Amin. Tiada setan di sana lagi. So, saya mau membaca pada Efesus pasal 6 ayat 12. Supaya kita tahu, jangan salah paham. Supaya Kristen pun tahu. Kita bukan berperang dengan manusia, bunuh manusia sini sana. Bukan mengguling kerajaan. Tidak. Ya, tetapi sedihnya masih berlaku. Perang itu terjadi pada mulanya di dalam perjanjian lama karena dosa. Sampai sekarang perang sini, perang sana. Tetapi setelah dinubuat oleh Yesus,
pada hari-hari yang terakhir. Ini berlaku. Hari yang terakhir. Kita diam dalam hari yang terakhir. Amen. Jadi, musuh kita bukan manusia, oke? Jadi saya mau membaca Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita, apa perjuangan kita? Lawan kita, peperangan kita. Bukanlah melawan darah dan daging. Siapa ada darah dan daging? Manusialah di sini, ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh yang jahat di udara. Bukan di dunia ini yang fisikal, tetapi dunia yang gelap, dunia di udara, in the heavenlies. Siapa itu? Pemerintah-pemerintah ini, ya, adalah setan dengan pengikut-pengikutnya. Itu musuh kita, itu yang kita lawan. Dan firman Tuhan mengatakan, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah memberi kita senjata. Semua, seluruhnya ambil. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Amen. So, musuh kita bukan manusia, tetapi Tuhan mau kita berlawan. Dengan siapa? Setan. Roh-roh jahat. Saya mau tanya gereja. Ada lawankah? Ada berperang dengan setan? Dengan roh jahat? Firman Tuhan mengatakan, ini lawan kita. Ini peperangan kita. Kita telah diberi alat perlengkapan Allah seluruhnya. Dan kamu boleh terus baca. Apa alat kelengkapan itu? Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita di sini, Sulkandis Baptist Church. Nama kita, nama yang lama, Sulkandis Fellowship. Kita di sini berperang. Bukan hanya hari jemaat. Tetapi di rumah-rumah juga. Kita tidak mengadakan prayer meeting. Prayer meeting itu bukan peperangan. Tetapi dalam kita mengadakan peperangan kita juga berdoa untuk keperluan orang ini, keperluan orang itu kan. Kita kongsi. Tetapi khususnya, khasnya, hari jemaat sebelah petang itu, kita mengadakan peperangan dengan setan. Roh-roh jahat di udara. Yang mendatangkan kacau bilau, keganasan, perpecahan rumah tangga. Gaduh, bunuh. Supaya orang-orang ini terus dibawa, ditarik oleh setan bersama dia masuk neraka. So, bagaimana kita berperang? Kita berperang dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan. Dan mengalahkan setan. Adakah setan mati? Tidak. Tetapi ada keadaannya di kawasan-kawasan dan di kawan-kawan kita ataupun keluarga-keluarga. Mereka dibebas. Dan itu sebab mereka mula bertobat dan percaya. Mereka mula sembuh. Siapa yang berperang? Kamu dan saya, gerejanya. Oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Kita ada saksi. Banyak saksian. Kalau kita tidak berperang, patutlah gereja, banyak gereja. Diam saja, senyap saja. Oh, damai saja. Bukan damai yang dikehendaki Tuhan itu. Gereja yang hidup. Itu sebab kita di sini banyak masalah. Kenapa? Setan tidak mau kamu dan saya sehat. Setan tidak mau kamu dan saya berperang dengan dia. Sebab dia tahu kalau kamu dan saya berperang dengan dia, siapa kalah? Kita tidak pernah kalah. Di atas salib itu, Yesus sudah membinasakan setan dan perbuatan-perbuatan setan. Jadi bila kamu dan saya berperang, berdoa. Hari Jumat, sebelah petang, ataupun di rumah. Dalam nama Yesus. Kita berperang dari kemenangan, dalam kemenangan, dari kemenangan, terus kepada kemenangan. Banyak tembok-tembok setan diguling. Amin. Ini adalah saksi orang yang benar. Percaya Tuhan, ini gereja. Amin. Harus ada kesaksian. Itu sebab hari Minggu, selalunya kita, banyak orang datang ke hadapan ini bersaksi. Apa yang Tuhan telah buat pada dia. Telah membebas dia. Telah menyelamat dia keluarga. Telah
menyembuh penyakit-penyakit. Kita berperang. Saksi-saksi. Ada kehebatannya. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amen. So, kita melihat di sini ayat 33 itu juga mengatakan, mereka saksi-saksi orang Tuhan ini mengamalkan kebenaran dan beroleh apa yang dijanjikan. Mereka saksi-saksi Tuhan ini dalam buku Ibrani mengamalkan kebenaran, bukan kepalsuan, bukan ketidakadilan, tetapi kebenaran Tuhan, yaitu kehidupan yang dikehendak Tuhan. Dalam perkataannya lain, mereka saksi-saksi Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ini adalah mereka bersama orang-orang yang memerintah mereka, bersama-sama dengan rakyat mereka. Mereka saksi-saksi Tuhan ini mengamalkan keadilan, hidup seperti kehendak Tuhan, benar, tidak pilih kasih. Amen. Tidak ada rasuah. Tidak bohong. Dan firman Tuhan mengatakan akibatnya apa? Mereka menerima apa yang telah dijanji Tuhan kepada mereka. Ini masih kebenaran Tuhan. Ada mengamal kebenaran Tuhan? Kamu dan saya? Tanya sendiri. Saya mau. Karena ini adalah hidupan gereja. Hidupan orang Kristen yang benar. Kalau tidak, tidak ada kehidupan. Banyak orang datang hanya ke gereja. Tiap-tiap hari Minggu. Hidup tidak berubah. Itu bukan Kristen. Perkataan Kristen bermula dari kota Antioch. Orang yang mengikut Yesus Kristus dipanggil Kristen. Ada salibnya dipikulnya. Penderitaan. Orang tidak suka kebenaran dari surga. Karena orang lebih suka menikmati hidup yang berdosa. Tapi itu jalan yang besar. Yesus mengatakan membawa kamu ke neraka. Yesus adalah jalan yang mengeluarkan kita dari dosa supaya kita berjalan dalam jalan yang sempit itu ke surga. Tidak senang, tetapi itulah sebab Tuhan memberi kamu dan saya kuasa, kekuatan, Roh Kudus. Amin. So, jadi kamu boleh terus membaca itu, dan ayat 33 juga mengatakan mereka menutup mulut-mulut singa. Apa arti itu? Itu sebab bila kita membaca seluruh Alkitab, terus membaca, sudah habis dibaca, baca lagi. Puluhan kali bacanya. Masih belum paham. Banyak lagi yang kita temui di sini. Di dalam perjanjian lama, banyak orang, ya saksi-saksi Tuhan yang benar, orang yang menentang Allah, tidak percaya, menganiayai musuh-musuh Israel ini, menganiayai mereka yang benar-benar percaya pada Tuhan. Ramai dari mereka ditangkap dan dibunuh, dianiayai. Dan ada di antara saksi-saksi Tuhan yang benar ini ditangkap dan dicampak ke dalam sarang-sarang singa. Dan apa yang berlaku? Walaupun mereka dicampak dalam sarang-sarang singa yang lapar, mereka tidak dicederakan. Siapa yang melindungi mereka? Tuhan yang kamu dan saya sembah sekarang. Sama, Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini masih berlaku sekarang. Yesus tidak berubah, Pak. Tuhan, dia masih hidup. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Percaya saja. Dalam hati kita percaya, mulut kita mengakui. Haleluya. So, kita juga boleh terus membaca ayat 34 dan seterusnya. Saya tidak mau membaca banyak-banyak. So, kamu sendiri boleh baca. Tetapi bila kita membaca tentang perjanjian lama, kita harus membacanya di dalam pandangan Yesus. Apa yang dilihat Yesus yang telah menggenapi perjanjian lama itu. Amin.
Oke. So, jadi saksi-saksi orang yang percaya di dalam perjanjian lama ini dan juga di dalam perjanjian baru ini, kamu dan saya, adalah iman kamu yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu penting. Tepat tempatnya untuk mengamen kalau kamu melihat kebenarannya. Apa artinya? Orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu iman kamu di dalam siapa? Dalam Yesus. Siapa yang menggerak iman kamu itu? Roh Kudus. So, itu sebab saya sarankan, saya nasihat. Kamu dan saya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan telah diberi oleh Roh Kudus bahasa roh. Terus doa dalam bahasa roh. Karena ada yang Allah dari surga mau beri, mau sentuh, jamah, mau ubah di dalam hidup kamu. Kamu dan saya tidak dapat. Siapa dapat? Dia yang di dalam kamu dapat, Pak. Dia yang di dalam kamu dapat. Tetapi kamu harus berdoa di dalam dia yang di dalam kamu, dalam bahasa yang dia tahu masalah kamu secara pribadi. Amin. Ya, ini penting. Jadi saksi-saksi orang yang percaya adalah iman mereka yang digerak oleh kuasa Roh Kudus. Yesus mengata sebelum dia bangkit balik ke surga, dia mengata kepada murid-muridnya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dia mengata kepada murid-muridnya, bila kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Tunggu. Kamu akan menerima kuasa, kata Yesus kepada muridnya, apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Penting. Mulai dari Yerusalem kepada seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai kita di Kucing di sini. Dan seluruh dunia. Jadi, banyak orang mau bersaksi untuk Tuhan. Menjadi witness of God. Bersaksi di sana sini. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, kamu tidak dapat. Firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, semua saksi-saksi orang benar percaya pada Tuhan, mereka ini digerak oleh Roh Kudus. Sekarang kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi di dalam perjanjian lama itu, Roh Kudus yang menggerak mereka ini yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Adakah Roh Kudus itu terus tinggal bersama mereka di dalam perjanjian lama? Tidak. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya memberi mereka kuasa pada saat itu, pada saat mereka mau melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Kemudian Roh Kudus itu meninggal mereka. Mereka menjadi orang yang biasa. Dan apabila orang ini juga lagi Tuhan mau dia melakukan sesuatu lagi di sana, Roh Kudus akan turun atas dia dan menggerak dia dengan kuasa. Dia menjadi hebat lagi. Jadi di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal terus di dalam mereka yang digerak oleh Roh Kudus. Kamu paham? Bagaimana pula di dalam perjanjian baru? Kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus. Adakah Roh Kudus itu, hari ini saya berkhotbah, tadi Roh Kudus turun atas saya, menggerakkan saya, membolehkan saya berkhotbah. Kemudian habis saya berkhotbah, nanti pulang Roh Kudus meninggal saya. Saya menjadi orang biasa. Hanya berkhotbah ini luar biasa. Begitu? Kita bukan di dalam perjanjian lama. Yesus telah mengenapi. Di dalam perjanjian baru, hanya kamu dan saya bertobat percaya pada Yesus benar-benar. Kita kemudian menerima berapa pembaptisan?
Berapa macam pembaptisan? Itu saya mau tanya dia, boleh kamu ajar kami? Okay. Hanya 2 baptisan. Yes. Bukan 1. Baptisan dalam air dan baptisan dalam Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus itu berartinya Allah, Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus Dia. Nafas Allah. Kehidupan Allah sendiri di dalam kamu. Luar biasa. Itu sebab oleh roh itu kita panggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kan? Firman Tuhan. Yes. So, di dalam perjanjian baru, oke, saya mau meloncat ini. Roh Kudus. Bila kita Kristen yang benar menerima Roh Kudus itu tidak keluar masuk, meninggal kamu, sebentar dia masuk, tidak. Dia terus kekal di dalam kita. Siapa yang mengajar itu? Siapa yang memberitahu itu? Yesus sendiri. Yesus yang memberi Roh Kudus itu. Dia mengata, oke, di mana? Di Yohanes pasal 14, tulis saja ya. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 saya baca. The book Gospel of John pasal 14 ayat 15 sampai 17. Ini sebelum Yesus disalib dan sebelum dia balik ke surga dalam kemuliaannya. Sebelumnya dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Banyak yang mengata. Ada pastor tanya ahli gereja itu, "Do you love Jesus?" "Yes, with all my life. I want to die for Jesus." Saya rela mati untuk Yesus. Benar kan? Tapi adakah Yesus mau kamu mati untuk dia kah? Atau mau kamu hidup dan menjadi saksi untuk dia? So why you want to die for Jesus? Dengan sengaja-sengaja mencari hal. Itu yang saya kata 30 lebih tahun dulu. Saya mengatakan kepada seorang pastor, I'm willing to die for Jesus. Dan kemudian Roh Kudus menegur saya, kamu mati untuk Tuhan. Bila kamu mati, apa yang kamu buat? Kamu mati. Kamu tidak boleh melakukan apa-apa. Kamu tidak boleh menjadi saksi Tuhan. So I want you to live. To live for Jesus adalah untuk menjadi saksi yang benar untuk Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. So, satu lagi kebenaran. Kamu tahu tidak? Manusia tidak boleh mengasihi Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan di sini, kamu harus mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku dan menurut perintahku, kita boleh mengasihi Tuhan. Bagaimana saya tahu manusia tidak boleh mengasihi Tuhan? Manusia biasa, manusia fana di dalam dunia ini. Kristen pun tidak boleh mengasihi Tuhan. Tetapi, tulis Roma pasal 5 ayat 5. Ini kebenaran Tuhan. Untuk Kristen, hanya Kristen yang memiliki kebenaran ini boleh mengasihi Tuhan. Apa itu? Oke? Roma pasal 5 ayat 5 mengata, sekarang kasih Allah. Bukan kasih manusia itu. Bukan kasih dari dunia ini. Kasih Allah di surga. Kasih Allah telah dicurahnya di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Amin. Lihat kebenaran itu. Berartinya kalau kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, hanya sekadar mulut saja mengata, saya mengasihi kamu. Bohong. Kamu tidak boleh melakukannya. Kasih Allah ini adalah kasih agapao. Yaitu kasih yang kudus.
Kamu tahu kehidupan Allah adalah kehidupan apa? God is love. Kasih. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, oh, adakah kamu kasih? Oh, kamu ya, saya ada kasih. Saya mau tanya lagi, adakah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa Roh Kudus itu? Kamu tidak ada kasih. Karena kasih Allah dicurah Allah ke dalam hati kita oleh Roh Kudusnya. So, kita berapa orang di sini setelah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kamu ada kasih Allah. Don't let the devil lie to you. Jangan membiarkan setan seringkali menipu. Dia mau menyerang, dia tidak dapat menyerang kamu dan saya. Dia tidak dapat membinasakan kamu dan saya. Tetapi dia boleh menipu Kristen. Menggunakan pikiran Kristen. Menipu. Karena dia tahu dia tidak ada kuasa untuk mengalah kamu. Tetapi dia coba usaha menipu kamu. Kasih itu kudus. Roh Kudus mencurah kasih Allah di dalam hati kamu. Itu sebab saya ajaib. Satu dari saksian saya baru-baru ini. Saya memiliki kasih yang luar biasa. Bukan dari manusia. Biar kadang-kadang saya sakit, saya menolong orang. Saya kongsi. Saya berdoa untuk orang. Jarang-jarang saya mau mengatakan ini. Saya bukan banyak uang. Ada orang miskin, saya beri uang. Pernah saya mengatakan ini jarang. Tetapi saya tidak kekurangan uang. Jangan beri sampai kamu kosong. Apa makan kamu nanti? Makan angin. Beri apa yang ada. Dari bukan pada yang tidak ada. So luar biasanya kita di gereja Siokanis ini saya melihat banyak orang kaya. Gereja ini sekarang puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan sebab kita punya keuangan balance-nya banyak. Kita menolong karena ada kasih. Kasih yang rela. Orang itu menyakitkan hati kamu, kamu rela. Tidak benci, kamu mengampuni dia, kamu masih mengasihi dia. Ada kasih? Satu daripada tandanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dilukai sesiapapun. Dia masih mengampuni orang itu. Mengasihi orang itu. Dan berdoa untuk orang itu. So tes diri kita. Amin. So ada sukacita? So, walaupun message dari Tuhan kadang-kadang melukai hati kan? Kita tanya ada sukacita? Ada. Puji Tuhan, luar biasa itu. Amin. Lucu ya. Oke. So, kita mau melihat sedikit kepada salah seorang daripada saksi-saksi yang ramai di dalam Ibrani ini, saksi yang percaya pada Tuhan. Saya ingat berapa hari yang lalu dalam WhatsApp kita nama Simpson keluar. Samson ya. Jadi kita mau melihat sedikit pada kehidupan Samson dalam buku Hakim-Hakim, Judges, the book of Judges. Yes. Itu dalam perjanjian lama lah. Tapi tulis saja ya. Dalam Hakim-Hakim, buku Hakim-Hakim, perjanjian lama ya. Pasal 13 ayat 24 sampai 25. Ini adalah Simpson yang dilahir oleh ibu bapaknya. Siapa nama bapak Simpson? Manoah. Bukan Manoah. Manoah bapak dia. Oke. So bila Simpson dilahir, dia dilahir sebagai orang Nazir. Dalam BM orang Nazir. Dalam bahasa Inggris, orang Nazarite. Nah, nanti saya terangkan apa maksudnya Nazir itu ataupun Nazarite-nya. Jadi firman Tuhan mengatakan bila dia lahir, dia terus membesar. Jadi orang dewasa lah. Dan kemudian Tuhan memberkati dia.
Dan kemudian roh Tuhan mula menggerak dia. Jadi ada waktunya di mana Simpson digerak oleh Roh Kudus. Itu perjanjian lama. Oke? So, kita boleh juga terus membaca Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6. Dan ayat 19 sampai 20. Dan Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai 15. Tiga kali, saudara. 3 kali di sini. Dalam visi Bonyo, perkataannya 3 kali, termasuk 4 kali tadi. Allah, yaitu roh Tuhan mula menggerak dia. Jadi kemudian 3 kali firman mengata dalam visi Bonyo, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dalam bahasa Inggris lebih tepat, the Spirit of the Lord come upon him in power. Itu dalam bahasa yang lain kita, bahasa Malaysia, roh Tuhan turun atas dia dengan kuasa. Firman yang sama, perkataan yang sama digunakan Yesus di dalam perjanjian baru. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Bila Yesus mengatakan kepada muridnya, bila Roh Kudus turun akan atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Betul? Dan kamu akan menjadi saksiku. Perkataan yang sama. Yang bezanya di dalam perjanjian lama hanya yang dipilih Tuhan digeraknya dengan Roh Kudusnya. Tetapi di dalam perjanjian baru tadi, di dalam Yesus, semua manusia, apa saja bangsanya, yang bertobat percaya Yesus boleh digerak oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam bersama dia selama-lamanya, kekal ya. Oke. Belum habis itu ayat yang saya mau dalam Yohanes tadi kan? Oke. Tidak mengapa, kita pulang lagi ya. Pulang lagi kepada Yohanes yang belum habis. Oke, yaitu Yesus sebelum dia mati dan dipermuliakan. Pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus kepada muridnya. Aku akan minta, karena dia belum dipermuliakan, dia belum boleh memberi Roh Kudus. Aku akan, itu pada masa depan ya. Sekarang sudah digenapi ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong yang menyertai kamu dan saya selama-lamanya? Roh Kudus. Oke, kenapa? Bagaimana kita tahu? Ayat 17 mengata, yes, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, siapa? Kita mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan meninggal. Kita yang percaya, kemuliaan bagi Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh indah. Amin. Haleluya. Oke, kita kembali kepada the Spirit of the Lord come upon him in power. Kamu dan saya sekarang Roh Kudus telah turun kepada banyak kita di sini, turun atas kita dengan kuasa. Dan Roh Kudus itu tidak akan meninggal kamu selama-lamanya. Dia dalam kamu. So bila nanti kita keluar dari tempat ini, pulang kemana, dalam keadaan apakah, ingat, kamu adalah rumah Allah. Allah diam dengan Roh Kudusnya di dalam kamu. Kamu katakan kepada apa itu? Kepada orang yang diserang roh-roh jahat. Banyak. Dulu saya pernah berdoa dengan orang yang diserang
histeria. Saya katakan, saya angkatkan suara. Roh yang mendatangkan histeria ini keluar sekarang juga. Amin. Oh, dia orang telepon saya. Wah, sungguh besar kuasa doa kamu. Tuan, mereka panggil saya. Tidak ada lagi histeria, semua angkat balik. Sehat. Itu di dalam mana? Kamu sudah tahu lah di mana tempat itu. Tak payah saya sebut. Ada saksian. Ini kesaksian kita. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Itu ingat, harus ingat itu. Amin. So, sekarang Roh Kudus ada di dalam kita. Itu sebab kita berkata, Roh Kudus, you are my best friend. Dalam kamu. Jangan membiarkan setan menipu. Yes. So kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan memenuh kita dengan Roh Kudusnya? Kenapa? Satu daripada tujuannya adalah ini. Supaya kamu dan saya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus terus digerak Roh Kudus menjadi saksi-saksi orang yang benar. Ada dengar? Roh Kudus memenuhi kita dan terus diam dengan kita supaya Roh Kudus itu menggerakkan kamu dan saya menjadi saksi-saksi orang yang benar. Memuliakan Tuhan, memberitakan kesaksian Allah, yaitu berita baik di mana saja. Mujizat-mujizat, tanda-tanda, keajaiban berlaku mengikut kita. Bukan kita mencari mujizat, jangan. Ada orang datang ke gereja, revival meeting, dia datang, dia mau melihat mujizat, dia mau melihat entertainment. Church is not entertainment. No wonder, no power. Kalau kamu mau mau melihat mujizat, jangan mencari mujizat, tetapi percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, bersaksi. Dan mujizat mengikut kita, Pak. Di sini ramai. Kita telah mengalami mujizat, ya. Amin. Kita harus merendahkan diri. Jangan sombong, ya. Amin. Haleluya. Orang sakit sembuh. Orang banyak luar biasa. So saya ingat hari jemaat ini salah seorang daripada ahli gereja kita, dia kongsi bagaimana kena ada kaitan itu. Bagaimana mau menjadi saksi Tuhan. Bagaimana mau bersaksi. Karena dia mengata ada orang tidak pandai bersaksi. So, what is saksi? Apa weakness itu? Kalau kamu di jalan sana berdiri, kamu melihat motorcycle itu dilanggar kereta. Kamu saksi. Kamu tahu bagaimana, apa yang berlaku sebenarnya, kan? So, kita saksi-saksi Tuhan juga tahu yang benarnya. Memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Senang. Kamu mau menjadi saksi-saksi Tuhan? Bagi tahu sesiapa saja, ibu bapak kamu, keluarga kamu, apa yang Yesus telah laku di dalam hidup kamu dan saya. Itu saksi. Katakan, sebelum saya percaya benar dengan Yesus, sebelum saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, saya begini, tidak pernah membaca Alkitab. Alkitab itu banyak habuk, debu semua. Tetapi setelah saya dilahirkan kembali, percaya benar dengan Yesus, saya mula ambil Alkitab itu. Bahkan saya beli lagi Alkitab. Terus saya membaca. Tidak pernah ada kehausan macam itu. Itu saksi. Dan mereka yang mendengar tersentuh. Kenapa? Karena Roh Kudus menggerakkan kamu. Roh Kudus yang menginsaf orang itu. Kamu percaya? Saya percaya. Apalagi? Dulu saya pergi ke gereja, terpaksa pergi ke gereja. Hari Minggu itu di gereja pun mana ada fokus, pikir itu, pikir ini. Tetapi bila saya percaya benar pada Yesus, penuh oleh Roh Kudus, saya
tidak sabar untuk pergi ke gereja. Menunggu, tidak sabar, mau datang ke gereja. Tetapi gereja yang hidup, penuh oleh hadirat Tuhan. Firman Tuhan. Sebab saya lapar, Pak. So ada saksian. Banyak saksian saya dulu. Itu sebab ibu bapak saya dan adik saya. Nah, adik saya di sini, dia dulu di negeri orang Ribai. Tidak mengapa. Di negeri orang Ribai pun Yesus boleh menyentuh dia. Ya, tapi ibu bapak saya ini Mila, dia dulu musician ya. Di rumah saya menyanyi. Semua nyanyian di gereja itu saya tulis. Saya main gitar, saya nyanyi pujian rohani, lagu Tuhan, menyembah Tuhan. Ibu bapak saya tidak lama datang kepada Tuhan. Termasuk adik lelaki saya. Sebab saya mau, Tuhan, bagaimana saya mau bersaksi dengan ibu bapak saya, susah. Betul? Saya boleh menyanyi. Uncle, auntie saya datang mendengar saya menyanyi. Apa lagu itu, Mila? Lagu memuji Tuhan. Ada yang tidak setuju, terus pulang. Kamu tahu, kamu ada power? Yes. Ada power? Yes. Amin. So, saudara, Samson, kesaksiannya, dia di komen Tuhan di sini kan, nama dia ditulis. Saya mau tanya, Samson kuat ke tidak kuat? Samson ototnya tidak besar. Dia nampak seperti saya. Kamu juga. Tetapi bila Roh Kudus turun atasnya, menggeraknya, dia menjadi kuat. Saya ingat satu kali, dia membunuh berapa orang musuh? 1.000 musuh. Dengan apa dia bunuh? Dia ambil, dia lihat di sana. Yes, apa itu? Tulang rahang keledai yang baru mati itu. Dia pisah dari tubuh itu. Dia dengan tulang rahang keledai yang baru mati itu pukul 1.000 musuh Israel, orang Filistin, mati. Bolehkah kamu lawan 1.000 dengan tulang rahang? Kalau tidak ada kuasa Tuhan? Hebat? Banyak lagi kehebatannya. Tetapi saya mau tanya, adakah Samson orang sempurna? Adakah kamu dan saya orang sempurna? Belum. Tetapi kita berusaha untuk menjadi sempurna. Amin. Ya. Jadi, tahukah saudara, Samson adalah bila dia lahir sebagai orang Nazarite. BI. Dalam PM, Nazir. Seorang Nazir adalah seorang itu yang diikrar sebagai orang Nazir. So, kalau kamu mau tahu tentang kehidupan seorang Nazir itu, baca di dalam Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 8. Bilangan ayat 1 sampai 8 tentang orang Nazir. Kamu tahu? Oke. Saya mau memberi sedikit kebenaran tentang orang Nazir ya. Oke, di dalam Bilangan Numbers, the book of Numbers in the Old Testament ya. Bilangan pasal 6 ayat 2 sehingga 3, tulis saja. Orang Nazir, yaitu Nazarite, tidak boleh minum wine atau minuman yang keras. Tidak boleh. Tetapi di dalam Hakim-Hakim, pasal 14 ayat 10, Samson minum bersama siapa? Karena dia kawin. Kawin siapa? Perempuan Filistin yang dia jatuh cinta. Dan dia minum dengan kumpulan musuhnya. Orang-orang Filistin. Nggak nemu aku jakoknya. Nggak kacau. Tidak. Ya. So, dia tidak boleh minum arak. Tetapi dia minum dengan kumpulan orang Filistin. Yang musuh dia sepatutnya. Ya. Oke. So, di dalam Bilangan pasal 6 ayat 6 ya. Tulis ya. Seorang Nazir seperti Samson tidak boleh menyentuh bangkai manusia kah, mayat manusia kah, bangkai binatang kah, dia tidak boleh sentuh.
haram. Ya, tetapi di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 8 sehingga 9, Samson menyentuh bangkai singa, betul? Kenapa dia sentuh bangkai singa itu? Karena dilihatnya di bangkai singa itu ada madu dari lebah. So dia mengambil madu dari lebah itu, di bangkai singa itu dia ambilnya, dia dimakan dia, dan kemudian dia bagi ibu bapa dia. Tetapi firman mengata dia tidak bagi tahu, dia tidak beritahu ibu bapa dia di mana dia, dari mana dia mengambil madu itu. Kenapa? Karena dia tahu sebagai orang Nasir dia tidak boleh menyentuh bangkai. So Samson tahu firman Tuhan kah? Tahu. Allah Israel mengatakan, kalau kamu di dalam tanah janji itu, tanah Kanaan, jangan kawin dengan orang-orang yang diam di sana. Kawin sesama bangsamu. Samson mati-matian. Ibu bapak dia melarangnya, jangan kawin. Tidak ada orang Israel kan di sini. Kenapa kamu mau kawin orang Filistin itu? Orang yang tidak bersunat. Dia tidak, I don't care. I want. When I want. Itu kata Samson. Saya mau, Pak. So dia kawin. Betul? So dia orang Nazir. Jadi, juga dalam Bilangan pasal 6 ayat 5, orang Nazir tidak boleh potong rambut. Potong rambut, gunting rambut tidak boleh. Tetapi Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 mengata, rambut Samson dipotong oleh siapa? Delilah. Semasa dia tidur. Dan pada saat itu firman Tuhan mengata, Samson kehilangan kekuatannya. Kuasa Tuhan meninggal dia. Tidak turun atas dia lagi. Dan dia lemah seperti orang biasa. Dia coba mau memutuskan tali yang diikat oleh musuh. Tidak dapat lagi. So dia membayar besar korban. Dibayar dia karena dosa-dosa dia ini. Apa korbannya? Dia tidak dapat melawan. Musuh dia, Filistin, menangkap dia. Dan menyungkil kedua biji mata dia. Dia buta. Dan dia dipenjara. Oke, untuk memendekkan cerita. Kemudian raja-raja mereka Filistin, mereka merayakan pesta. Dan mereka menjemput Samson untuk mempermainkan dia, untuk memegah-megahkan dewa mereka. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan rambut Samson pada masa itu tumbuh sudah. His hair grew back. So mereka bawa dia keluar untuk memendekkan cerita. Wah, di bangunan itu, di atas bangunan itu seperti auditorium, emporium, apakah? Raja-raja Filistin dengan ramai orang, wanita dan lelaki di atas bangunan itu. Dan Samson bertobat, dia mengata kepada Allah. Allah, sekali lagi, kembalikan kekuatanku. Supaya aku mati bersama musuhku di sini. Zoom. Bangunan itu roboh runtuh. Samson mati bersama musuh. Dan firman Tuhan mengata, waktu Samson mati, dia membunuh lebih ramai musuh daripada dia hidup. Amen. So, boleh bincang apa yang boleh kamu pelajari dari Samson. Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan pikir kamu boleh sebarangan seperti Samson. Sengaja membuka hidupnya dalam dosa. So, soalannya bolehkah tidak? Orang Kristen yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus diserang setan. Boleh dan tidak. Kenapa boleh? Karena dia seperti Samson. Membuka kehidupannya untuk melakukan nafsu dagingnya sendiri. Dia akan diserang setan. Karena dosa memutuskan perhubungan kita dengan Tuhan.
Tuhan tidak pernah meninggal. Kita yang berdosa. Tetapi ada pertobatan kan? Saya menasihat, kalau ada orang berdosa, terus bertobat, jangan tunggu lama-lama. Bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada orang itu yang kamu salah. Dan berdamai kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Darahnya menyucikan. Dia connect kamu balik kepada Dia. Amin. So, kita melihat Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang adalah saksi-saksi Tuhan yang benar, tidak boleh diserang, dibinasakan setan. Amen. So, apalah kekuatan kita? Seringkali saya mengatakan, Tuhan Yesus, aku sentiasa mau bersandar padamu. Tanpamu aku tidak dapat. Tidak ada kehidupan tanpa Yesus. Tetapi dengan Yesus, kita luar biasa. Amen. So, puji Tuhan, kita di sini, kita ada worship. So, Kandis Fellowship, boleh berbincang. Ada masalah. Pagi tadi, seorang message kita untuk mendoakan ibu dia kan? So ini adalah saksi orang yang benar percaya Yesus sudah berubah. Amen. Saya mau menghabiskan dengan membacakan Ibrani pasal 10, pasal 11 ya. Ibrani pasal 11. Tuliskan saja. Dalam BM saya mau membacanya. Ibrani pasal 11. Dalam BM ya. Berbunyi begini. Ayat 13 tulis ya. Semua orang ini. Siapa orang ini? Orang yang ditulis tadi. Nuh, Habel, Abraham, Yakub, Ishak, termasuk Samson, banyak mereka. Semua orang ini beriman sampai mati. Berarti mereka mati dalam iman mereka. Mereka percaya dan mereka mati dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tidak pernah tidak percaya ya. Mereka tidak menerima perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah. Tidak menerima. Mereka menunggu tidak menerima. Terus mati. Mati dalam iman. Ya. Tetapi dari jauh mereka nampak dan menyambutnya. Dari jauh. Surga begitu tinggi. Dari jauh mereka nampak. Mereka paham. Mereka tahu dan mereka percaya, iman menyambutnya, oke? Mereka mengaku dengan terang-terang bahwa mereka hanyalah orang asing dan penggembara di bumi ini. This world is not my home, I'm just passing through. Kata Jim Reeve. Itu. Dunia ini bukan kediaman kita. Kita hanya penggembara. Kenapa firman itu mengatakan begitu? Kediaman kita yang kekal, yang benar adalah surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Amin. Haleluya. Oke, kita membaca lagi ayat 39 sampai 40 ya. Ibrani pasal 11 39 sampai 40. Alangkah besarnya kejayaan. Alangkah besarnya kejayaan yang dicapai oleh semua orang itu. Besarnya kejayaan yang dicapai oleh semua orang-orang yang percaya pada Tuhan ini. Namanya sudah kita dengar tadi ya. Karena iman mereka. So faith. Saya mau tanya lagi sekali. Apa yang menggerak iman? Apa yang menggerak iman kamu dan saya? Roh Kudus, ingat itu. Tanpa Roh Kudus, you can have faith, but nothing happen. Iman digerak oleh Roh Kudus. Jadi di sini alangkah besarnya kejayaan yang dicapai oleh semua orang itu karena iman mereka. Namun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah, ini penting. Karena Allah mempunyai rancangan yang lebih baik bagi kita. Angkat tangan siapa kita? Alright? Kamu dan saya, kita ya. Gerejanya. Dia merancang bahwa hanya bersama kita.
Hanya bersama kita mereka akan menjadi sempurna. Siapa mereka tadi? Yang saksi-saksi yang percaya pada Tuhan di perjanjian lama tadilah. Hanya bersama kita mereka menerima rancangan Tuhan, yaitu kesempurnaan. Saya mau tanya, bilakah kamu dan saya disempurna? Bila? Kita belum sempurna. Tidak lama lagi. Anytime from now. Oke. Rapture. Dalam pengangkatan, Tuhan memberi kita tubuh yang baru. Alright? So, pengangkatan itu juga dipanggil kebangkitan pertama. The first resurrection. Siapa namanya orang yang dibangkit pertama kali dalam kebangkitan pertama itu? Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia adalah buah yang pertama, betul? The first fruit, Yesus Kristus. Dan itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi digelar kebangkitan yang pertama. Dan yang kedua kali juga termasuk di dalam kebangkitan yang pertama itu. Siapakah mereka? Amen. Kita setelah 2000 tahun. Namanya sama, kebangkitan yang sama. Kebangkitan yang pertama, the first resurrection. Oke. Yesus dibangkit dari mati, dia hidup selama-lamanya. Tidak mati lagi. Begitu juga kita. Sedang menunggu itu. Yesus datang dari surga, membangkitkan kita dalam kebangkitan pertama yang dipanggil pengangkatan itu. Untuk gereja saja itu. Oke. Dan siapa lagi akan dimasuk di dalam kebangkitan yang pertama itu? Bagaimana kita telah mendengar saksi-saksi yang benar dalam perjanjian lama tadi. Mereka sudah mati, Pak. Bilakah mereka dibangkit? Saya sudah khotbah itu lama sudah. Mungkin sudah lupa. Tidak mengapa. Orang Israel, mereka yang benar-benar percaya Tuhan, yang sudah mati. Abraham, Samson, Nuh, Hebel, Yakub, Simpson itu. Semua yang lain. Mereka juga akan dibangkit dalam kebangkitan yang pertama. Bilakah itu? Tidak. Rapture adalah untuk gereja. Tetapi gelarannya sama. Kebangkitan yang pertama untuk orang-orang kudus di perjanjian lama itu akan berlaku setelah penderitaan besar. Amen. Setelah penderitaan besar. Sebelum Yesus dengan kita memerintah dunia ini selama berapa ribu tahun? 1000 tahun. Yesus bersama kita 7 tahun di surga. Dan setelah 7 tahun itu, setelah habis penderitaan besar di bumi ini, Yesus membawa kita turun dari surga dalam tubuh yang baru. Pada saat itulah Yesus mengangkat orang-orang yang percaya di dalam perjanjian lama itu. Dalam kebangkitan yang pertama. Yaitu setelah penderitaan besar. Sebelum pemerintahan 1000 tahun. Dan juga masa yang sama, dia akan membangkit siapa? Orang yang percaya di dalam penderitaan besar itu. Siapa yang percaya? Ingat, di dalam penderitaan besar itu, besar korbannya, mereka semua dipancung. Yes. So, setelah penderitaan besar itu, sebelum kita memerintah dengan Yesus 1000 tahun, Yesus juga membangkit mereka yang percaya dengan dia. Di dalam peristiwa Great Tribulation itu. Apa itu? Kesusahan yang besar, penderitaan yang besar itu. Amen. So, jadi semua kamu dan saya yang dalam tubuh baru, mereka di dalam perjanjian lama itu juga, ya diberi tubuh baru, mereka yang terpancung pada waktu penderitaan besar itu dalam 7 tahun diberi tubuh baru. Yes, dan Israel yang hidup pada masa itu
melihat Yesus akan bertobat juga diberi tubuh baru. Kita bersama-sama semuanya memerintah di bumi ini. Bumi yang sama 1.000 tahun. Amin. Kalau tidak apa-apa paham, lupa boleh bincang lagi. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. 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 Oh, luar biasa Tuhan. Amin. Yes.